Hari ini kita mau, bukan kita mau, saya mau sharing sedikit aja. Jangan berharap banyak, wis asik. Sedikit tapi banyak, lebih. Ya, hari ini temanya bingung saya sebenarnya. Kan temanya, ini judulnya. Tema itu apa anak-anak? Lali. Siapa yang masih sekolah? Gak ada. Sekolah kehidupan, terima kasih. Siapa yang masih sekolah? Cuman saya rentok. Banyak yang gak ngakui. Ayo jujur, siapa yang masih sekolah? Selain sekolah kehidupan ya, kalau itu semua angkat tangan. Masih sekolah. Nah, hari ini saya tuh, ini lampunya bisa dimatiin ya, terang banget. Sorry, dicilik sedikit. Saya merasa kayak ada cahaya ilahi di sini. Terlalu terang. Nah, thank you. Saya temanya adalah sebenarnya kan fokus ya. Temanya fokus, terus saya mikir apa ya kira-kira kalau fokus tuh bisa diturunin jadi apa ya? Terus saya milih keep going. Apa hubungannya fokus sama keep going? Terus jangan berhenti di tengah jalan. Ini kayaknya berlaku di semua tempat, ya. Siapa yang di sini jengkel kalau orangnya berhenti di tengah jalan? Ah, Cik Glory. Saya nanti. Kayaknya tadi semua jengkel kok saya lihat kok. Tato lagi naik kereta, berhenti, seret. Tato ada yang gemes. Kok gak bisa ya? Nah, jangan berhenti di tengah jalan. Ya mesti loh ya. Kalau tengah jalan kamu ndak ditin, disuruh cepet. Nah, jadi maksudnya keep going ya itu jangan berhenti di tengah jalan. Berhenti saya. Kayaknya nggak perlu jalan lagi. Udah berhenti sih. Lah save-nya itu terus, nggak sampai jalan-jalan. Nah hari ini kita mau bahas tentang keep going. Apa sih keep going itu? Kita masuk ke openingnya. Bes ada opening inti penutup. Atau opening terus ini tadi. Wah ada kebaca ternyata. Ya, openingnya ada di Roma 5 ayat 3 sampai 4 dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah ini, sabar. Bener, jangan berhenti di tengah jalan, tapi jangan kecepatan juga ya. Nah, ini saya kasih hitam-hitam, bold. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Aneh apa enggak? Aneh ya? Disuruh bermegah tapi waktu sengsara. Maksudnya apa ya? Nah itu tadi, keep going. Ya toh, biasanya kan kalau kita nggak mau jalan tuh waktu apa? Nah, mogok. Sengsara tuh itu harus dorong tuh. Waktu apa lagi? Males. Waktu apa lagi? Macet. Bener macet. Waktu macet. Terus waktu apa lagi? Sengsara. Itu ayatnya sengsara. Sedih. Apa lagi? Waktu apa? Capek. Tuh. Waktu apa lagi? Kita tebak kata. Banjir, betul. Caranya jalan piye nek banjir ya, betul. Itu pasti Selen mengalaminya ya, sayung banjir beberapa waktu yang lalu. Nah, kita justru malah suruh bermegah. Maksudnya bermegah itu apa tuh? Wah, saya juga bingung kok pas sengsara malah disuruh bermegah tuh piye? Nah, terus di ayat selanjutnya karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lanjut, ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itu sudah urut. Pertama harus bermegah dulu dalam kesengsaraan, kemudian itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pertama saya bingung, karena maksudnya apa ya? Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah saya coba ingat-ingat. Dulu tuh saya paling suka ada ayat. Nah ini nanti kita baca. Ayatnya itu bilang kayak gini, berbahagialah, bukan bermegah. Kan kalau bermegah kan kita
ciri satunya adalah tidak bisa dibuat. Loh bener, siapa yang bisa berbuat? Siapa yang bisa berbahagia? Gak bisa toh? Berbahagia datangnya apa? Dari dalam hati. Betul, dari dalam hati. Lanjut ayatnya. Nah, ini sama sebenarnya maknanya. Tapi di sini lebih jelas lagi dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, saya quote ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Siapa yang di sini setiap harinya tidak pernah dicobai? Nah, berarti hari ini kita bahagia semua ya? Bahagia semua. Siapa yang setiap harinya mendapatkan pencobaan? Loh, terus ini sebenarnya tidak dicobai iya. Siapa yang tidak dicobai? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang dicobai? Kenapa ragu-ragu? Tidak ada pertanyaan ketiga soalnya. Lagi-lagi siapa yang cuman yes or no ini? Jangan memancing emosi saya ya. Siapa yang dicobai? Dosa minggu ini selama 2 bulan ini pernah merasakan pencobaan? Cik dia belum pernah merasakan pencobaan? Sering, kenapa tidak angkat tangan? Oh, saking seringnya ya berbahagia. Sudah jadi best friend-nya, jadi tidak mau diakui ya. Sudah best friend lah. Siapa yang tidak pernah dicobai? Nah, puji Tuhan toh, berarti kita bahagia semua toh. Udah selesai toh, mari pulang. Ya, jadi kita harus bahagia. Bahagia saat keadaan kita tidak sesuai. Bahagia waktu kita dicobai. Masih ingat ya waktu bulan Desember kemarin, apa? Yang di Wahyu itu justru kita bersyukur ketika kita diajar dan ditegur. Itu kan salah satu, bukan percobaan sih, salah satu hal yang kita tahu itu tidak sama dengan apa yang kita inginkan, atau daging berlawan roh, kayak gitu. Jadi kita harus berbahagia dulu ketika kita jatuh dalam pencobaan. Tadi lagu terakhirnya itu, bila hati terasa berat, itu kan pencobaan loh. Tapi ada ini nih, saya ini paling susah. Saya tuh biasa kalau di kelas ya, jadi saya di sekolah itu tidak pernah menemukan anak-anak yang seperti ini. Tenang, dari 6 kelas, 3 paralel, kelas saya tuh paling edan. Karena energik banget. Pernah saya ceritain ya, saya penilaian kepala sekolah, dia bawa engkrang di depan. Tapi saya senang, karena apa? Dia apa? Dia aktif. Bantu saya dong. Saya jadi grogi loh kalau kalian nggak bisa, kalau nggak jawab. Karena biasanya saya kalau saya belum tanya malah ditanya biasanya. Saya belum jawab dijawab. Kayak gitu kalau saya di sekolah. Lanjut next, ayat 3-nya. Sebab kamu tahu, nah sama lagi. 2 kali diulang. Ayat di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Terus Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, yang ketiga diulang lagi. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Diulangi lagi. Ketekunan, tahan uji. Terus ini sekarang menghasilkan ketekunan, ujian itu. Lanjut. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, berarti tadi ya, hari-hari ini kalau saya di sekolah itu saya membiasakan, jadi ketekunan itu, atau sebenarnya kan kalau yang di ayat Yakobus ini kan percobaannya itu dari dunia, yang dunia sajikan coba-cobaan tuh. Pencobaan tuh contohnya paling gampang ketika di sekolah nyontek sama nggak nyontek, ya toh? Ketika kamu terbiasa tidak mencontek, maka ketika kamu sekali aja mencontek akan terasa gimana sih Chris? Waktu itu kan si Chris bilang mau nyoba sekali nyontek malah ketahuan loh. Rasanya gimana sih? Nah, rasanya dapat 0. Perasaannya sih, bukan nilainya sih. Saya tahu pasti nilainya 0 karena ketahuan nyontek. Perasaannya gimana sih? Kayak apa? Oh, sakit kayak menyesal, malu. Karena udah pernah nyontek, tahu sekalinya nyoba nyontek. Nah, itu ketekunan. Kemarin ingat juga
sharing tentang discernment ya. Kalau salah mohon maaf, bilangnya Jawa. Ya, itu dilatih. Betul ya Ci, kemarin bilangnya dilatih ya. Sehingga kita sudah terbiasa lagi, tidak perlu lagi mikir, bukan mikir ya, apa? Sudah jadi habit. Ketika kita dihadapkan sebuah pilihan, kita langsung tahu, oh harus ini, oh harus ini. Karena sudah terbiasa. Itu yang saya rasakan waktu saya di sekolah. Saya pernah bilang di M3 bahwa guru itu sebenarnya setiap santai, belum mulai. Setiap menit, kan setiap menit toh, setiap menit, ya hampir setiap menit itu harus mengambil keputusan dengan cepat. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Beneran, setiap menit harus mengambil keputusan yang cepat sehingga nek ndak terbiasa akan sepil. Nah, anaknya wis kadung selesai masalahnya, wis amburadul ya toh, bener toh? Kan karena mikir sepil. Nah, saya pernah melakukan kesalahan waktu mengambil keputusan dan itu hal yang wajar. Tapi apakah saya akan melakukan kesalahan lagi di hal yang berikutnya? Bisa jadi yuk. Sempurnamen langsung tidak melakukan kesalahan, bisa jadi. Tapi apakah saya melakukan kesalahan lagi untuk ketiga kalinya? Bisa jadi, betul. Apakah saya melakukan kesalahan lagi untuk yang keempat kalinya? Bisa jadi, mungkin dablek malah. Orang berubah kan? Enggak ya. Maksudnya kemungkinannya harusnya semakin kecil. Bisa jadi, betul. Tapi semakin kecil, bukan semakin tinggi. Nah, tinggi berarti sebenarnya dablek tadi yang saya bilang ya. Jadi ketekunan itu menghasilkan buah yang matang supaya kita menjadi sempurna. Ini kan tujuan kita sebenarnya ya toh, menjadi sempurna sama seperti Bapak kita yang sempurna. Teladan kita adalah Yesus. Makanya sebenarnya intinya hari ini tuh kita tuh harus punya gigi. Bukan gigi ya, gigi. Jangan gigi mas, kegigihan. Kita harus punya kegigihan. Kenapa? Supaya kita tuh tidak pengen apa ya namanya ya, instan hasil yang instan, betul. Ingat Jawa, sok gaya-gaya Inggris. Instan hasil yang instan, ya hasil yang instan. Kenapa? Karena kan seringkali manusia, bahkan dunia pun kan pengennya hasil yang instan. Betul apa enggak? Betul ya, sementara kita selalu diajarin banyak tokoh Alkitab juga semuanya melalui proses. Nanti kita lihat satu tokoh Alkitab yang karena pengen melihat hasil yang instan, bukan melihat sih sebenarnya, ya mungkin berpikir, oh ini instan ini caranya ini nih. Ternyata bodoh banget tindakan yang dilakukan. Ya itu, karena dia tidak terbiasa. Ini pun sering kita lakukan setiap hari, ya kan? Setiap hari, kan latihannya setiap hari. Paling gampang, siapa yang di sini masih rajin baca Alkitab? Nah ini toh, mulai pertanyaan yang berat nih. Siapa yang, dalam seminggu, siapa yang 7 hari membaca Alkitab 7 pasal? Setiap hari berarti. 7 pasal itu 1 hari 1 atau 1 hari 7? Loh, ada 2 kemungkinan. 1 hari 1. Nah, itu yang beda ya, kalau 1 hari 1 sama 1 hari 7 tuh beda. Nek 1 hari 7 tuh bukan ketekunan atau persistence ya. Bukan ketekunan namanya, cuman dikumpulin sih apa bayar hutang ya sebenarnya ya, diropel. Itu bukan ketekunan. Lah, itu yang saya rasain. Ini saya itu mulai baca lagi, bucin kayak enggak pernah baca. Dulu saya baca rajin, tapi enggak pernah laporan. Waktu itu di Amri saya pernah ngomong, terus siapa ya waktu itu ngomong? Ya tetap laporan, karena kan tujuannya saling mengingatkan. Saya pernah ingat kok, saya ngomong kayak gitu terus ditegur, harusnya tetap laporan. Terus mulai akhir Desember sampai sekarang itu jadi terbiasa, karena saya biasa bangun jam 5 dan jam 4 itu pasti paginya. Nah ini karena ketekunan jadi kebiasaan, ya toh? Kebiasaan saya pertama kali buka HP adalah apa? Cuci mendak lah. Saya bukan buka Alkitab, tapi oh enggak sih, saya selalu bangun sebelum alarm. Bener sih, matiin alarm ya berarti sih. Saya bangun sebelum alarm berbunyi.
karena saya pengen tidur lagi. Jadi saya bangun alarm jam 4, saya bangun jam 3.50 matiin karena saya mau tidur lagi, tidak mau terbangun karena alarm. Tapi itu nyata. Yang pertama kali saya lakukan itu adalah ngecek Google. Karena saya itu, jadi kebetulan di bulan-bulan itu tuh tim yang saya suka bukan MU ya. Tim yang saya suka itu tuh main tapi dini hari gitu loh. Sementara saya tuh matanya nggak kuat kok dini hari. Paling jam 10 sudah tumbang gitu kan. Ya beberapa teman pasti sudah tahu melihat perubahan saya yang biasanya saya jam 2 jam 3 gas terus, sekarang jam 10 tuh matanya sudah kayak aduh ngantuk. Nah, karena sudah terbiasa, sudah melatih seperti itu. Nah, saya biasanya selalu cek, oh kemarin menang, oh kalah, oh klasemennya kayak gini. Habis kayak gitu, refleks, bukanya Alkitab. Karena bayangan saya harus, kalau laporan itu memang karena karena kurang tekun saja ya. Jadi tidak terbiasa buat laporan. Ya saya nunggu biasanya jam 4:30, jam 5 baca, selesai mandi baru ya kasih laporan 5:30. Kadang ya pernah lupa. Ya kemarin lupa terakhir Sinat yang ingetin berapa hari itu, 5 hari kayak gitu. Tapi itu karena kebiasaan. Diawali dengan diingatkan bahwa namanya harus buat laporan. Terus membiasakan membaca lagi. Ya puji Tuhan ini berjalan sampai 2 bulan. Ketika kemarin saya sekali bolos, nggak bolos sih sebenarnya, sekali lewat dari jam saya biasa membaca, saya tuh merasa kayak ada yang kurang ini. Itu yang saya rasain. Akhirnya apa? Di sekolah, anak-anak saya suruh baca, kan biasanya ada pembiasaan literasi ya, harus baca buku cerita atau apa. Saya baca Alkitab dulu karena saya kelupa, dan rasanya itu tidak tenang. Karena itu sudah terbiasa kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, ini mas gaya nganggo Inggrisan. Persisten. Ini terinspirasi dari Hope ya. Ada persisten, satu apalagi kata yang sama sinonimnya first. Nah ya itu, kalau saya yang nyebut nanti langsung di kota benci, salah. Nah ini persisten. Jadi melakukan secara terus menerus, continuing ya, melakukan secara terus menerus atau melakukan sesuatu yang itu ketika itu sangat susah, maksudnya dilakukan terus-menerus walaupun keadaannya sangat susah, atau bahkan ketika yang kita lakukan itu ditentang oleh banyak orang. Susah apa gampang? Susah apa gampang? Kalau bahasa pendeknya berarti kita sama aja melawan apa? Arus toh? Bener kan melawan arus. Kalau misalnya kita menentang, tapi harus di garis di tanda petik ya, jangan kemarin di kalender serinya suruh menentang kok, terus nanti ada yang ngomong apa tentang kabeh lah, kuwi ngawur ya, jangan kayak gitu ya, butuh hikmat ya, tolong guys, nanti saya dihakimi nanti. Jadi ini kegigihan, kenapa kita harus gigih? Karena dunia sekarang ini membangun pesimisme, betul ya? Siapa yang kalau kalian lihat, ya saya sih sebenarnya nggak melek ini banget berita, cuman ya karena saya udah tahu ya, pasti kayak gitu loh. Tapi kan itu kayak membangun pesimisme, betul apa enggak? Ya toh, awalnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh lah untuk jawaban doa nih kayak gini, terus apa? Pesimis. Setelah pesimis, berhenti melakukan doanya. Betul apa enggak? Seringkali kita kayak gitu tuh. Atau enggak kita pas di sekolah belajar serius, yang lainnya jempalian, terus kita belajar ambis kamu. Siapa yang pernah digituin? Sering ya, nggak ada yang mengaku. Tapi pasti seringkali kayak gitu tuh, ketika kita justru mau serius malah dibodani sama lingkungan kita. Itulah tantangannya. Dan memang itulah kerjaannya si jahat, mengalihkan fokus kita. Makanya kita butuh persisten. Dengan apa? Cobaan-cobaan yang kita alami setiap hari, itu justru melatih ketekunan kita, sehingga kita tuh tahan uji. Nek kita, misalnya, kita tidak melatih, saya itu, cerita ya,
Saya itu dari kecil bukan dilatih sih, kalau dilatih kan berarti dicobai, terlalu ini apa namanya, tanda petik ya. Saya tuh diajarin sama papa saya tidak boleh mencuri ya benar sih, merokok. Bahkan sampai saya besar pun, sampai sekarang ini tidak pernah merokok. Pernahnya nyium asap rokok, nah itu kan tidak bisa dihindari ya kalau itu ya. Tapi apa? Karena apa? Dilatih dari awal. Kita sebutnya dari awal ya, kalau dari kecil kan masuk kita mau balik lagi dari kecil. Dilatih, mulai. Pasti kan kalau latih kan ada yang lihat orang yang merokok. Nah pas SD kan juga mikir tuh ya, merokok ya. Nah cobaan paling berat waktu tapi menurut saya tidak berat karena sudah terlanjur fondasinya kuat, karena sudah terbiasa dari SD, SMP. Di SMA itu teman-teman saya pada rokok, pada omongannya luar biasa, kebun binatang, sumpah serapah keluar semua. Tapi apa? Terbiasa, karena tidak terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Atau seperti dunia. Loh memang basicnya kita tuh dibenci dunia, itu kan kata Tuhan toh. Ya toh. Jadi kita jangan pernah takut kalau namanya melakukan secara terus-menerus atau melakukan sesuatu yang itu sangat sulit atau bahkan ditentang sama orang. Itu yang paling penting. Kenapa? Ya karena memang itu dunia yang sedang kerjakan. Mereka itu cara nyolongnya tuh kayak gitu. Basicnya manusia itu butuh pengakuan. Betul ya Kak Yuyu ya? Ada tidak manusia yang tidak butuh pengakuan? Saya rasa sih tidak. Saat itu-itunya manusia pun dia mengakui kehebatannya diri sendiri ya toh. Nek mentok-mentoknya ada yang mengakui kan dia mengakui kehebatannya diri sendiri. Butuh pengakuan. Ya toh? Lah, ketika ditentang, nah ini cobaan. Respon kita kayak gimana? Atau ketika keadaan itu sulit, tadi bila hati terasa berat, terus apa? Nah, itu yang benar. Nah masalahnya waktu kita merasa berat saat-saat ini kan banyak ya, bukan masalah berat tuh kan setiap orang masalahnya beda-beda, tidak semuanya sama, betul ya. Kalau saya masalahnya di sekolah, kalian bisa jadi masalahnya di sekolah sebagai murid ya. Benar, tidak salah. Saya sebagai guru, kalau sekali sebagai murid, kayak gitu kan. Apalagi kemarin 2 minggu yang lalu terbukalah bahwa murid yang saya pengen berhikmat menghadapinya ternyata terwujud dalam siapa? Liel, ya toh? Liel orangnya kayak gini-gini. Saya kan kita saling mendoakan. Liel orangnya kayak gini-gini. Saya orangnya kayak gini-gini. Saya tidak suka sama orang yang kayak gini-gini. Tapi saya mau belajar kayak gini-gini. Lalu mana ketemu? Terus suruh saling mendoakan. Pas. Itu lanjut. Nah ini gaya meneh. Tidak kebaca. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu dan sticking with it terus sampai apa? Sampai apa? Sampai mendapatkan outcome-nya. Dan tadi kita baca, coba mundurin lagi, seret-seret 2 kali aja. Nah, outcome-nya apa? Supaya kamu menjadi sempurna. Ini yang kita kejar. Apapun yang kejadian di hari-hari kita, tujuannya kita hidup. Nanti ada juga Rasul Paulus ngomong ya, untuk menjadi sempurna atau serupa dengan Kristus. Itu karena kan Kristus sempurna dan utuh dan tak berkekurangan dan tak kekurangan ya, kekurangan suatu apapun. Nah ini tujuannya. Tadi dibilang apa? Sticking with it, harus terus menempel. Nah kita tahu bahwa kita pengen jadi serupa dengan Kristus, maka yang harus kita baca apa? Firman Tuhan, Alkitab. Ayo, mulai hari ini abahnya jangan 4 orang lagi ya. Oke? Kalian ada laporan, ini saya bilang aja. Kalian ada laporan, tidak masalah. Kalau kalian tidak terbiasa laporan, yang penting membaca dan merenungkannya. Kan kayak saya bilang tadi, saya suka baca tapi tidak suka laporan karena menurut saya menghabiskan waktu, karena kan harus buka WAC cuma buat nge-scroll, chatnya banyak guys, buat nge-scroll apa itu kadang saya, apalagi kayak kemarin 5 hari tidak ada laporan, kan nge-scrollnya jauh ya? Nah itulah saya bisa di-pin, tapi sayangnya pin saya penuh. Ya kayak gitu.
kita mau menjadi sempurna, maka lewat setiap masalah itu kita menjadi matang dengan proses pendewasaan secara rohani. Lanjut, habis persisten, ini contohnya yang tekun, walaupun dia susah keadaannya. Kita lihat contoh ada dua ya, Daniel semua tahu ya, Daniel di kandang singa, Yunus di, nah Daniel aja, ternyata beda ya. Nah Daniel, walaupun ini nggak usah saya baca ya, satu pasal, nanti kalian baca, ayo baca Alkitab. Nah di Daniel 6 ini, waktu pemerintahnya raja siapa? Ini siapa? Nebukadnezar. Apa siapa kok yuk? Rajanya waktu Daniel di kandang singa, siapa yang memerintah? Nebukadnezar. Ada yang ketawa, berarti tahu. Siapa Ciglun? Siapa Cigris? Siapa yang memimpin waktu Daniel di kandang singa? Ahasveros. Mulai ketawa lagi Cigluri. Sabar Cigluri, tahan jawabannya. Siapa Cik Natalia? Betul. Zaman pemerintahan Raja Darius lah. Ternyata kita nginget-nginget tuh Darius apa Darius sama aja, mirip-mirip lah ya. Kayaknya sih Darius ya, kalau nggak salah. Kalau Darius. Sorry. Kalau Darius itu aktor ya. Darius Sinatria. Oh Darius. So tahu. Nah itu Raja Darius. Ini dulu waktu sekolah minggu ini. Memang Daniel masuk ke Babel itu pas Raja Nebukadnezar, tidak salah hubungannya. Tapi dia masuk ke kandang singa waktu di Darius, temannya loh itu. Kan dibilang hampir kayak teman dekatnya raja. Walaupun dimunculkan peraturan, dia sudah punya kebiasaan bahwa setiap hari berdoa 3. Ayo ada yang 3 jam, ada yang 3 hari, ada yang 3 kali, ada yang 3 waktu. Yang benar yang mana yuk? Ya atau itulah makanya, ayo rajin baca Alkitab. Yang benar apa sih? 3? Dicari sih, luar biasa. Ketika ada peraturan, yang buat peraturan itu orang yang nggak senang, tadi ditentang, ya, ditentang sama orang lain, dibuat peraturan bahwa tidak boleh menyembah atau berdoa kepada siapapun kecuali menyembah kepada raja. Ada saya masih dengar bukan salah ya, jangan diulangi lagi. Pada raja, biarpun ada aturan seperti itu, apa yang dia lakukan? Takut pasti. Daniel tuh pernah ketakutan loh. Ya loh? Pernah. Namanya manusia. Terus apa lagi? Ketika dia di posisi itu, ibaratnya gini, Goyong suka pete, terus dibuat peraturan yang makan pete hari ini masuk penjara. Perasaannya gimana? Kan masih bingung. Tapi ini tidak ada relevansinya ya sebenarnya. Cuman masalah ini cuman perumpamaan saja. Dia sudah biasa makan pete, dia sudah biasa berdoa, ya. Terus dibuat peraturan tidak boleh berdoa. Yang benar tuh apa sih? Tetap berdoa kan? Tapi ada aturannya, ditentang itu satu negara, aturan raja itu mutlak, ya. Bahkan raja sendiri yang sudah dulu tuh kalau di Jawa, kalau yang di sana ya gampangannya di Jogja, ini saya pernah dengar, ingat karena saya waktu kecil tuh waktu main ke keraton itu tuh diomongin sama tour guide-nya. Ketika raja mengambil perintah, sudah berperintah, yang dilakuin sama mereka itu apa? Ngeludah di asbak. Maksudnya apa gitu? Apa yang sudah keluar? Kan tidak mungkin raja jilat ludahnya sendiri tuh. Jangan dibayangin sih. Sorry Cik Luri. Gak mungkin kan? Nah itu sama, zaman dulu juga sama. Kalau sudah bertitah, raja cuma apa? Bisa apa? Sedih tuh. Kan dikomongin, rajanya sedih. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Gak ada rasa takut, gak ada rasa gentar. Dia tetap berdoa. Kamu males. Aduh, kayak enak tidur. Pilihannya tidur baca Alkitab. Enak mana? Tidur, jujur, manusiawi. Ya toh? Tidur baca Alkitab. Tapi kalau itu sudah waktu yang kamu sediakan buat kamu baca Alkitab, kamu pilih tidur atau
baca Alkitab. Itu kan tantangannya toh sebenarnya. Betul apa enggak? Kalau kita sudah membiasakan, otomatis kita akan terbiasa seperti Daniel. Ini Daniel lebih parah loh. Masuknya kandang singa, besok hidup apa enggak kan enggak tahu. Ya toh, tapi dia masih mau melakukan. Itu yang makanya dulu saya pernah bilang, ketika kita menyembah Tuhan, ya toh, kalau kita tidak terbiasa fokus kepada Tuhan, saya tuh merasa kalau saya ya dulu kan saya sukanya membandingkan diri saya dengan yang bisa saya tiru gitu loh. Ini namanya membandingkan tapi positif. Kalau negatif kan jadinya pesimis. Kita itu belum sampai di tahap dimana kita mau beribadah itu harus sembunyi toh. Yang mau datang berdoa susah, ya toh, kayak gitu. Sehari lah datang kepada Tuhan jam 5 pagi, bagusnya sih saat teduh jam 5 pagi ya, atau bukan jam 5 pagi, saat pagi. Tidak ada waktu-waktu, terserah kalian yang menentukan pagi. Kenapa? Karena itu mengawali satu aktivitas kita. Terus ditutup dengan malam merenungkan segala aktivitas kita. Mengawali dengan doa, menutup dengan doa. Itu kan idealnya. Nah pertanyaannya, setiap hari kita kayak gitu apa enggak? Atau mengawali dengan doa makan pagi, diakhiri dengan doa makan malam. Tidur ya tidur. Itu jadi tantangan. Kita mau persistence atau tidak. Tantangannya banyak. Yang tiap orang punya tantangannya sendiri-sendiri. Tidak sama ya tantangannya setiap orang ya. Ada orang yang lebih tergoda makanan daripada tidur. Ada orang yang tergoda apa daripada ini. Tiap orang berbeda-beda. Nah, yang mau kita baca sama-sama tentang fokus, ini tentang fokus ya. Pandangan kita untuk mulai bukan melupakan atau menghiraukan ya, tapi justru fokus. Ketika kita fokuskan sebenarnya yang kita lihat itu siapa? Ya, kita lihat siapa. Terus ini sebenarnya pernah saya kasih tahu waktu dulu banget ini, masih ingat saya. Tapi ini menurut saya bagus banget karena ya unik. Kita buka yuk Matius 14 ayat 22 sampai 38. Karena panjang jadinya nggak saya masukin, nanti tidak slide-nya banyakan. Copy paste-nya susah. Kita baca ya. Ini Petrus berjalan di atas air. Ini tentang fokus kita. Ya. Ingat tadi, melakukan terus-menerus yang menghalangi kita itu yang mengalihkan fokus kita. Orang lain kah? Atau hal itu terlalu susah kah? Atau hal itu di luar zona nyaman kita kah? Itulah yang mengalihkan fokus kita. Kita lihat ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Lanjut. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Next. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sabar. Belum dibaca. Angin sakal. Lanjut. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Lanjut. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Next. Nah ini, perhatikan ya. Perhatikan kejadian setelah ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Next. Ketika kata Yesus, "Datanglah," maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan, jangan diganti Yesus. Jadi ceritanya malam-malam ya, dan Yesus berdoa sendirian, perahunya murid jalan beberapa mil dari pantai, ya lumayan jauh lah ya. Terus ada angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus datang lagi berdiri kayak berjalan di atas air. Orang bengi-bengi atau ada berjalan di atas air, nggak salah ya muridnya bilang itu hantu ya. Itu hantu, tapi Tuhan bilang, "Tenanglah, ini aku." Kayak gitu. Terus si Petrus bilang, "Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air."
Kira-kira kayak gitu ya kata-katanya. Terus Tuhan Yesus bilang, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Next. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, ini yang perlu kita highlight. Oh enggak. Ini yang perlu kita highlight. Benar tadi ganti ya, sebutkan dia. Nah, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Menurut saya ini aneh ya. Maksudnya aneh itu gini. Dia posisi perahu itu kan diobang-ambing oleh angin, betul ya? Diobang-ambingkan oleh angin. Terus ada Tuhan Yesus berjalan di atas air, dikira hantu. Tuhan Yesus suruh datang. Tuhan Yesus bilang, ini saya. Petrus bilang, kalau itu engkau, suruhlah aku datang. Datang berjalan di atas air. Waktu dia berjalan di atas air, ini yang menurut saya lucu dan aneh. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, pertanyaannya, anginnya itu sebenarnya waktu dia jalan di atas air itu masih ada apa enggak? Itu pertanyaan besarnya. Waktu Petrus jalan di atas air, kira-kira anginnya masih ada apa enggak? Ya waktu dia bisa berjalan di atas air, kok dia tidak merasakan angin di ayat sebelumnya itu? Ya toh? Bener toh? Nah ini yang tadi saya bilang, kadang angin itu yang mengalihkan fokus kita ke Tuhan. Awalnya kita melihat misalnya HP itu Tuhan Yesus yang lagi di atas air, berjalan di atas air, terus kita ngeliat ini, wih, ini kok banter ya. Padahal kita awalnya bisa loh. Kita udah lihat kita bisa berjalan di atas air, tapi dia bilang, wih, aku bisa berjalan di atas air, kan enggak? Dia cuma fokus datang kepada Tuhan. Tapi begitu dia mulai mengalihkan fokusnya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, jadi kan dia mulai merasakan fokusnya berubah, biasnya berubah, tidak lagi melihat Tuhan. Betul apa enggak? Anginnya ada terus dari tadi ya. Dia mulai mengikuti sekelilingnya. Wih, anginnya kencang. Ya, memang anginnya kencang, tapi dia pertama kali nge-step itu dia bisa jalan, lihat apa yang terjadi, takut. Nah ini kita bisa belajar loh dari Petrus ini, bukan Petrus sorry, dari perikop ini. Angin apa yang mengganggu kita melihat Tuhan, untuk datang ke Tuhan? Apa? Dan itu setiap orang berbeda-beda. Kita nggak bisa mendefinisikannya masing-masing, tapi nanti ada obstacle secara umum ya. Apa yang membuat kita tuh sampai ragu untuk melihat Tuhan, sampai fokusnya justru malah ke anginnya? Akhirnya takut, habis takut jatuh tenggelam. Terus dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Next. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kalau kita tidak terbiasa latihan, melatih diri, ya, mulai dari yang lalu-lalu, kan ini kan temanya sambil berubah. Tidak terbiasa melakukan, memutuskan pilihan yang baik dengan yang benar dan yang hampir benar. Semakin susah kan, semakin tipis itu kan justru semakin susah. Baik buruk mah kelihatan, tapi kalau baik sama yang kelihatannya baik, benar sama yang hampir benar, itu kan susah. Kalau kita tidak melatih itu, kita bisa jadi ketika ada godaan sedikit, pandangan kita yang harusnya ke Tuhan langsung ini banteri. Akhirnya apa? Takut jatuh. Terus next. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Next itu maksudnya next sudah cukup yang perikop ini. Ke PPT lagi. Paham ya? Jadi apa yang mengalihkan fokus kita? Anginnya tuh apa? Kan setiap orang berbeda-beda. Nah kita tuh mau fokus ke Tuhannya atau ke anginnya? Itu yang harus kita latih sebenarnya. Karena tidak ada manusia yang bisa fokus ke Tuhan terus kalau tidak terbiasa fokus sama Tuhan itu. Makanya kan perlu latihan. Makanya berbahagia kalau kamu diuji. Lanjut. Next. Nah ini obstacles-nya atau halangan untuk bisa keep going. Kan tadi ceritanya Petrus jalan di atas air. Kalau dia bisa fokus terus sama Tuhan, dia bisa keep going terus sampai ke
Tujuannya betul apa enggak? Betul. Tapi karena dia berhenti di tengah jalan karena melihat sekelilingnya, akhirnya dia jatuh ke dalam air, tenggelam. Yang saya rasa lucu karena dari dia jalan itu sebenarnya sudah ada anginnya, gitu kan? Dosa ini yang paling biasa, bukan paling biasa, paling membuat kita susah untuk keep going. Karena ciri khasnya iblis nih, saya ini ya, adalah pendakwa, dan dia selalu membuat kita tuh merasa tidak layak. Ini kerjaannya iblis ini. Alah, aku wis bohong hari ini. Terus rasanya itu udah kayak gak ada harapan lagi buat maju. Ya itu memang kerjanya si iblis. Dan pertanyaannya, kita mau fokusnya ke Tuhan atau ke angin tadi? Emang Tuhan bilang kalau kita gagal terus didiemin tok? Enggak toh? Tapi memang kerjanya iblis kayak gini, selalu membuat kita tuh, aku ini tidak layak kok. Tidak layak dalam konotasi negatif loh ya. Aku ini tidak apa namanya, sudah terlalu banyak dosanya kok, tidak bisa diampuni lagi kok. Aku ini, jadinya apa? Tidak berani ketemu Tuhan lagi. Padahal waktu jatuh itu adalah momen kita harus balik ke Tuhan, bukan malah membiarkan mundur, semakin mundur terus. Bukan berhenti lagi jadinya, malah mundur ke belakang. Itu ya, jadi kita selidiki hati kita, ada dosa apa yang harus kita selesaikan. Karena itu menghalangi kita untuk bisa keep going. Atau sewaktu-waktu bisa jadi itu yang menghalangi kita, membuat kita berhenti di tengah jalan, tidak bisa jalan terus. Yang kedua, pikiran. Ini juga minta tolong dibukakan, cuma 2 ayat toh. Pikiran, 1 Samuel 13, 11 ayat 12. Oh ya, ayat 11 sampai 12, sorry. Terima kasih sudah fokus. Ya itu. Nah ini ceritanya semua sudah tahu ya. Saul lagi perang, terus Samuel ditunggu tidak datang. Nah terus Saul bingung, dia ngelihat tentara itu berserak-serak. Saya bacain ya. Kata Samuel, oh iya benar. Tetapi kata Samuel, apa yang telah aku perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak, meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. 12. Ya, maka apa? Maka apa? Ini yang kadang menjadi halangan kita untuk keep going. Pikiran kita, pikiran yang tidak diletakkan pada pikiran Kristus, itu yang menghalangi kita. Kadang kita disuruh Tuhan, kayak serem banget. Kita disuruh melangkah, alah kayaknya tidak bisa. Iya, kesulitan mikirnya. Saya nggak bilang berpikir sebelum melangkah itu buruk loh, ya toh. Saya tidak bilang seperti itu. Cuman kadang kita dibuat kayak gitu, tidak mau melangkah, guys. Akhirnya apa? Stuck, tidak berani mencoba, takut. Ya toh? Saya pikir Petrus tidak ada pikirannya, habis ini aku bisa jalan di atas air ya? Tidak ada kayaknya ya, tidak tahu sih. Kan nanti kalau dari surga tanya Om Petrus ya, bukan Om Petrus sekarang. Itu pikirannya apa tuh Om waktu jalan di atas air tuh pikirannya apa tuh Om? Nanti coba ditanyain, karena kan kita nggak tahu. Tapi yang saya rasa kayaknya dia tidak berpikir dia bisa berjalan di atas air. Cuman diminta sama Tuhan datang, dia datang. Ya tahu kan itu perintahnya, datang. Karena dia mengalihkan fokusnya atau pikirannya menguasai dia. Ada angin, padahal dari tadi ada angin. Ada angin, akhirnya jatuh. Saul juga sama. Karena pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang. Aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memurnikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Dia melakukan, bertindak berdasarkan yang dirasa benar. Nah ini yang harus hati-hati ya. Karena pikiran kita tuh harusnya pikiran Kristus. Next, pikir lagi.
Ya, ini ayat penutupnya. Kita tahu bahwa halangan kita itu dosa. Kita tahu bahwa itu juga pikiran kita. Kita tahu bahwa ketekunan itu menghasilkan tahan uji karena kita terbiasa. Percayalah, kalau ketemu anak SD sama anak kuliahan ditanya perkalian, yang paling pintar siapa? Anak kuliah. Karena dia di SD diajarin perkalian, di SMP diajarin perkalian, di SMA diajarin perkalian. Itulah mengapa saya masih bisa ngelesin anak SMA, karena saya mengulangi terus mata pelajarannya itu, yaitu ini nanti naik ke kuliah, saya ngajarin yang SMP ke SMA. Berarti kan saya ngulang terus. Ya toh, ngulang terus. Ya, itu kata kuncinya juga. Jadi, aku udah baca ayat ini kok. Ya jangan kayak gitu. Perlu pengulangan terus, ketekunan terus membaca. Jangan sebar sekali, jangan kayak gitu. Ini Filipi 4 ayat 13 sampai 14 penutupnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Yang perlu digarisbawahi apa? Jangan fokus kepada yang sudah lalu. Maksudnya apa? Oh, sorry, tak pikir Faisal ngomong data Radit. Apa yang telah di belakangku itu maksudnya si Rasul Paulus ini melupakan. Ya wis lah. Karena kalau kita melihat fokusnya belakang terus ya kita tidak bakal keep going. Bukan lagi berhenti, tidak jalan malah. Tapi menghadapi apa yang ada di depanku. Oke, yang di depanku ini ya sudah hadapi. Yang belakang kita jadikan sebagai pembelajaran saja. Tapi tidak perlu diingat-ingat sebagai kesalahan yang akhirnya tidak jalan-jalan terus. Kayak gitu. Lanjut, ayat 14. Dan berlari-lari. Bukan lagi berhenti ini. Bukan lagi jalan. Tapi apa? Berlari. Ya toh? Kan beritanya tadi kan datanglah ini, tapi tidak relevan juga ya. Beritanya kan datanglah, kan tidak disuruh jalan atau berlari. Tapi di sini kita lihat berlari-lari. Dikejar Tuhan. Arah melihatnya ke Tuhan sambil berlari ke arah Tuhan. Pada tujuannya untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hadiah Yesus, Kristus Yesus, sorry. Oh iya, sorry. Filipi 3:13 ayat 14, sorry. Maaf. 3 ayat 13 sampai 14. Terima kasih koreksinya. Ya, kita berlari-lari ke arah tujuan. Tujuannya kita siapa? Paparan dengan lagu mataku tetap berada. Itu hatiku sih. Apa sih yang mataku tertuju? Oh iya, itu. Aduh, ini contoh nggak fokus ya. Semuanya dimasuki di otaknya terlalu banyak, kayaknya masuk ini salah ternyata. Next. Ini reflectionnya. Kalau mau dicatat buat jadi bahan diskusi, terserah kalian. Bukan terserah sih. Kalau bisa karena setiap orang pasti pernah mengalami ya. Ada juga ya kan yang di 2, responmu ketika kamu merasa menyerah. Sudah tidak ada harapan. Ingat, harapan muncul kalau kita tekun terus menghadapi pencobaan. Terus yang terakhir itu, itu pernah tidak kamu punya pengalaman ketika kamu berhasil melewati kesulitan, dan apa yang kamu pelajari dari kesulitan itu? Setiap orang beda-beda, bisa besar, bisa kecil. Tapi kalau bisa nanti sharingnya tuh yang benar-benar kayak wow, kayak gitu. Maksudnya wow tuh sesuatu yang big. Karena kan setiap orang pernah mengalaminya ya. Pasti kalian bisa sampai sekarang pun kan banyak hal yang melalui. Nah, saya mau nutup dengan cerita saya. Nah, ini cerita, tapi saya ceritakan ini tuh waktu akhir tahun di pertemuan keluarga. Bukan jadi pembicara loh ya, maksudnya kan biasanya kalau akhir tahun kan ada kayak ngomong, kamu mengakui apa kesalahanmu tahun ini, kamu pengen apa tahun depan, kan biasanya kayak gitu loh. Nah, saya itu, jadi waktu saya pertama kali masuk sekolah, saya tuh minta sama Tuhan gini, Tuhan,
aku apa? Kesabaran. Itu yang saya minta sama Tuhan. Tuhan, tolong beri aku kesabaran. Terus saya minta itu. Ini saya diingetin tuh pas akhir tahun kemarin. Saya kan minta itu. Ingat banget saya Juli saya minta Tuhan tolong beri saya kesabaran buat menghadapi anak-anak. Waktu penentuan kelas gue angeles setengah mati. Terus akhirnya tahu-tahu saya kan nggak bisa milih ya, wong. Saya cuman ya terima jadinya apa, yang menentukan kan kepala sekolah. Dapat jebret keluar, ternyata saya dapat anak yang tadi saya bilang bukan edan negatif loh ya, maksudnya yang sangat aktif. Dari semua yang pernah, bukan semua yang pernah, semua yang ada di sekolah itu tuh paling takut ngajar kelasnya saya. Karena terlalu apa ya namanya ya, terlalu medeni. Anak yang medeni, wong tuanya yang medeni. Terus pakai komplit, ya toh? Guru itu tidak menghadapi anak-anak toh guys, menghadapi orang tua. Nah orang tuanya keluh kesah apa, ya kita harus menghadapinya dengan itu dia. Jadi saya minta kesabaran, malah dikasihnya justru orang-orang yang melatih saya, ya mencobai saya, bukan orang yang mencobai ya, mencobai saya untuk sabar. Dikasih tahu sekali, gak bisa. Itu anak yang tadi megang engrang itu anak yang paling aktif. Bahkan sampai sekarang pun ya sudah berkurang sih, tidak sebanyak dulu. Terus dia tuh aktif, gak bisa diem. Makanya itu susahnya ketika ketika dalam satu kelas terlalu banyak apa ya kalau kita bilang terlalu banyak kepribadian yang berlawanan. Kalau aktif kan berarti harusnya saya membuat suatu kegiatan untuk menyalurkan keaktifannya dia, betul ya? Itu kan ini. Ya, masanya ada satu yang dia tipenya nulis. Nah, kalau kegiatan dia tidak masuk. Makanya sebenarnya yang akhir-akhir ini kan begitu waktunya praktek disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, misalnya semuanya beda kan yo ketar lah ya gurunya buat harus A, ini B, C sampai Z gitu kan. Tiap anak beda-beda. Tapi saya di situ dilatih kesabaran. Sampai satu waktu saya itu ora sabar. Tapi di situ saya tuh ditegur sama Tuhan. Jadi kayaknya saya pernah cerita deh. Hari Senin itu anak saya jalan lari-lari yang petingkah. Jadi yang petingkah itu tidak cuma satu toh, kurang lebih ada 5 orang yang petingkah, lari-lari juga. Mecahnya botolnya temennya. Biar. Terus saya marahin dengan lembut ya. Saya tuh udah bisa marah kalau di sekolah. Marahin dengan lembut. Kalau nggak percaya tanya adik Yosan. Adik Yosan enggak? Tanya Isa, anaknya Om Heru. Saya tidak pernah marah di sekolah. Cuman mukanya aja yang serem. Kalau pas lagi marah, lagi ngomong serius maksudnya. Nah, saya kasih tahu dianya cuma kan saya bilang siapa kira-kira setelah misalnya kita buat ranking satu kelas yang bakal kemungkinan dalam minggu ini pecah ke botol lagi. Terus anak-anak kan buat ranking. Oke, ini ya. Coba kita lihat ya minggu ini ya. Ternyata ranking satunya tenanani, mungkin saya salah ya buat ranking kayak gitu. Hari Kamisnya dia mecahke botol, bukan mecahke, jatuhke botol di mana ada satu anak yang sangat tantrumnya luar biasa. Gila nih tantrumnya. Kalau kalian ketemu pasti juga guru tuh pada takut ketemu anak ini. Bukan takut karena di apa-apain ya, tapi takut karena kalau dia tantrum. Itu tuh kayak kerasukan, sudah bisa dikendalikan sama sekali kalau dia tantrum. Delalah anak ini mamanya guru kelas 6, ya kan kelas 4. Delalah itu, jadi dia tuh mungkin merasa saya aman kok, mama saya udah lama di sini juga kok. Mungkin pikirannya kayak gitu, kesenggol lah. Dan saya di situ kan dia sudah mulai, itu kalau udah kayak gitu kan gitu. Itu masih mending. Saya pernah cerita ya, dia pertama kali mutung itu saya cuman gara-gara cuman saya tanya tuh loh, dia dengar kata Thomas, saya tidak pernah nyebut kata Thomas. Saya tanya ke satu kelas, apakah kalian dengar Pak yang ngomong Thomas? Karena saya takut saya salah ngomong. Thomas Pak, tidak ada yang ngomong Thomas. Tahu apa yang dia lakuin? Buku matematikanya disobek, seret dilempar ke saya.
Tenanan dilempar ke saya. Itu saya baru satu minggu loh itu dilempar ke saya. Tapi karena saya terbiasa, tadi ya, karena terbiasa namanya apa ya? Lah kalau saya benar kenapa harus saya takut salah? Ya toh? Dan saya merasa apa yang saya lakukan itu tidak benar-benar menyakiti dia saat itu. Ini mutung loh. Terus saya tuh puncak karena saya waktu itu ditabrak motor, anaknya gawe kesalahan. Tiba-tiba tuh meledak. Balik lagi, saya tidak pernah marah. Meledaknya apa? Nangis saya. Saya gini, terus mau ngomong tuh tidak bisa ngomong lagi. Saya cuma bisa nangis. Saya nangis tuh saya nangis sampai saya diem. Terus saya ngangkat, terus kelihatan saya nangis. Saya kan suruh, dan 10 menit kalian diem dulu, renungkan kesalahan kalian. Saya sambil doa. Saya tuh doanya gini, anakku pengen jadi opo. Itu pesimisnya. Lah, hari Senin dikasih tahu, hari Selasa diingetin lagi, Kamis kejadian. Refleks gitu loh, langsung, ini nanti gede jadi opo. Kayak gitu. Terus itu balik lagi, loh, ada tuh kayak ada dorongan, kan kamu minta kesabaran loh. Ya kamu harus sabar, mendampingi anak-anak itu sampai dia punya harapan untuk ke depan. Tuh langsung saya tuh dari nangis tuh langsung dapat poinnya gitu loh. Kamu kan mintanya sabar. Ya ini salah satu ujian kamu, kesabaran. Makanya kalau ditanya tuh guru yang paling sabar, nah ini bukan tinggi hati ya guys ya, orang yang bilang. Karena ngelihat kelasnya saya sebenarnya, pada takut masuk kelas saya. Itu ya dibilang, Pak Il kok kayak sabar banget. Nggak tahu aja ya kan. Kalau di kelas itu. Tapi maksud saya, terkadang tuh kayak gitu. Kita pengen menjadi serupa, ya sudah maksud saya, menjadi serupa dengan dia. Kita tahu apa konsekuensinya mengikut dia, tapi itu kita pengen cuman enak, ya toh. Ingat banget, dan itu Januari kemarin yang Om Budi cerita, yang Om Budi kasih quotes itu kayak mengena banget. Terkadang itu Tuhan sudah jawab, cuman kita tuh yang nggak suka sama jawabannya Tuhan. Menurut saya benar juga, lah kan kita punya pikiran kita sendiri, padahal rancangan Tuhan beda sama pikirannya kita. Ya itu kan ada ayatnya itu. Maka taruhlah rancanganmu, maka akan terlaksanalah. Kan kayak gitu, rancanganmu dalam Tuhan. Itu dari saya. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, nyanyi satu lagu ya. Next, nah pasal ya. Nanti jadi Koyung yang berdoa. Oh, tidak cukup ya berdoa. Karena Koyung main.